Wanita sialan ini. Kau benar-benar beruntung. Benar-benar telah tidur dengan putra ketua Li yang lama. Pemegang kekuasaan sejati grup Li. Kirim 2 orang ke kamar 608 di Crown Hotel. Cari cara untuk mendapatkan Shen Fengxing, keranjang ketua Li yang lama yang meninggal mendadak. Saat aku bangun malam ini, aku akan menjadi yang mendapatkan ganti rugi. Posisi Nyonya Li di masa depan juga akan menjadi milikku. 9 bulan kemudian. Kakak tersayang, kau benar-benar membuatku mencarimu. Kamu bilang ke dokter, kemana kau bawa anakku? Jangan khawatir, aku akan menjadi ibu yang baik baginya. Sedangkan kau bisa beristirahat dengan tenang. 6 tahun kemudian. Kakak aku kebelet pipis. Shen Qixing seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Ikut aku. Shen Qishou dewa investasi. 2 pilihan. Pergi sendiri atau tahan saja. Baiklah Xiao Su, bersikaplah sedikit lebih lembut pada adikmu. Hampir sampai. Lewat sini. Sekelompok orang berbakat bahkan tidak bisa menjaga seorang anak. Aku beri kalian setengah jam untuk menemukan nona muda. Jika dia masih tidak bisa menemukan nona muda, kalian tahu konsekuensinya. Ya, Ayah. Ayah adalah ayah kami. Dia sangat mirip kakakku. Dia pasti ayah kami. Xiao Xing, jangan bicara omong kosong. Kalian adalah kelompok ke-10 bulan ini yang secara acak mengaku kerabat. Demi uang, kalian bisa mengajari anak-anak untuk secara acak mengaku kerabat. Kenapa kamu begitu narsis? Orang macam apa ini? Sombong dan narsis. Berlagak. Kalau begitu ibu, taman tampan itu sangat mirip dengan kami. Apakah dia ayah kami? Tentu saja tidak. Bagaimana aku harus memberitahu mereka bahwa ayah mereka adalah pria tua busuk yang juga minum terlalu banyak obat dan berada di ranjang bersamaku. Tapi pria itu, kenapa dia terlihat sedikit familiar? Dia praktis identik dengan Xiao Su. Ibu, aku tidak bisa menahannya lagi. Tahan. Toilet ada di depan. Kalian berdua bodoh. Ayah Lu. Lu Mingan pemegang kekuasaan di keluarga lu. apakah kau nakal di jalan, membuat ibu marah? Aku dan kakakku hanya membuat ibu merasa tenang, senang dan puas. Ibu pasti lelah setelah penerbangan. Begitu kita sampai rumah, aku akan membuatkanmu sup kecantikan 8 harta untuk membantumu pulih. Berbelanja bisa menghilangkan rela. Ibu, ini 100 juta untukmu belanjakan dulu. Ponselmu telah menerima 100 juta. Meskipun aku tahu, kedua bayi jenius ini adalah anak-anakmu, tetap saja, aku kagum setiap kali. Siapa sangka bahwa tabib ahli pengobatan tradisional Tiongkok dan dewa kekayaan di dunia investasi adalah anak-anakmu. Aku bahkan curiga bahwa sukmengpo mereka dincerkan. Aku tahu kau kembali kali ini untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Shen. Jika ada yang bisa kubantu, jangan ragu. Terima kasih Minghan. Dulu Sendian dan orang tua kandungku bersekongkol melawanku. Jika kau dan ibu angkatku tidak datang, aku pasti sudah mati sejak lama. Sendian dan keluarga Shen, aku tidak akan membiarkan salah satu dari mereka lolos. Aku sudah mengatur akomodasinya. Mari kita kembali dulu dan bicara di sana. Baiklah. Hei, anak kecil. Limu putri sulung keluarga Li. Dari mana kamu berasal? Di mana orang tuamu? Dia wangi sekali. Andai saja dia ibuku. Pasti hebat. Dia pasti tersesat. Dari orang tuanya, aku akan menelepon staf bandara untuk menanyakannya. Anak kecil, apakah kamu tahu nomor telepon orang tuamu? Bibi akan menelepon mereka untuk menjemputmu. Anak ini belum mengucapkan sepatah kata pun. Aku khawatir kita tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Aku akan menyuruh seseorang menyelidiki. Setelah jelas, kita akan mengembalikannya. Adik perempuan ini mengidap autisme. Kasihan sekali anak kecil ini. Ibu, dia sangat mirip ibu. Apakah ibu diam-diam menyembunyikan dari kami bahwa ibu punya adik perempuan? Dia memang terlihat sekitar 80% mirip dengannya. Aku punya adik perempuan. Jangan bicara omong kosong. Gadis kecil ini baru saja tersesat dari orang tuanya. Apakah kamu tahu kenapa? Gadis kecil ini membuatku merasa sangat dekat dengannya.
Halo Ketua Li. Ketua Li, wanita yang menjemput Nona dari bandara. Bernama Shan Fangxing. Dia tinggal di sini. Ayo pergi. Kakak ini tidak adil. Kenapa? Kakak menggambar kakak laki-laki begitu tampan. Tapi menggambar aku. Sangat lucu. Karena itu kenyataannya. Kakak gambarmu bagus sekali. Kakak gambar dirimu juga. Tepat di sampingku. Tidak. Kakak harus menggambar di sampingku. Di sampingku. Di sampingku. Di sampingku. Tidak apa-apa. Mereka hanya bercanda. Jangan pedulikan mereka. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumahku? Kamu, Paman tampan. Li Tingye dan Shen Qixing dikonfirmasi memiliki hubungan ayah anak. Dilihat dari garis tangannya. Dia memang ayah kami. Apa yang sedang kau lakukan? Paman, Xiao Xing sangat menyukaimu. Bisakah Paman menjadi ayah kami? Xiao The Xing. film was Kakak bodoh. translated and Tidak narrated bisakah by kamu tahu pria ini Amelia. berarti masalah. Li Mumu, pulanglah bersamaku. Lihat betapa galaknya dia. Bagaimana jika dia orang jahat? Tuan, tolong berikan bukti bahwa Anda adalah anggota keluarga gadis ini. Kalau tidak, Anda tidak bisa membawanya. Berpura-pura. Kau sengaja mengatur pertemuan kebetulan denganku di bandara. Dan sengaja membawa putriku untuk memancingku ke sini. Kau tidak tahu identitasku. Apa kamu pikir kamu orang terkaya di dunia? Atau selebriti besar? Ketua grup Li. Li Tingye. Dia adalah putra ketua Li yang lama. Dari 6 tahun lalu. Kakak tertua dari putra itu. Kakak, kau juga menerima kabar dari keluarga Lu. Dan datang menjemput Xiaomu, Ketua Li. Aku sudah menjelaskan semua yang perlu dijelaskan. Kepada Tuan Muda Kedua Li. Kami hanya tidak sengaja menemukan putrimu di bandara. Sebaiknya itu kecelakaan. Jangan seperti beberapa orang yang sengaja menciptakan kecelakaan untuk mendapatkan perhatianku. Sungguh narsis. Paman tanpa, jika Paman terus bersikap seperti ini, Xiao Xing tidak akan menyukai Paman lagi. Aku bilang kakak, kapan kau diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga? Punya 2 anak lagi. Mereka terlalu mirip. Jika kau tidak menginginkan matamu, kau bisa mendonorkannya. Oh tidak. Keluarga Li tidak boleh tahu bahwa Xiao Shou dan Xiao Xing adalah anak-anak ketua Li yang lama. Tuan muda kedua Li, Anda tidak bisa bicara sembarangan. Suamiku ada di sini. Kalau begitu ketua Li, tolong segera bawa Li Mumu pergi. Wanita pelin-pelan. Masih saja gelisah meskipun sudah punya suami. Li Mumu, kesabaranku ada batasnya. Kemari. Aneh. Kenapa melihat anak itu pergi? Aku merasa sangat sedih. Aku minta maaf. Fangxing. Aku masih tidak bisa membantumu menemukan anakmu yang diambil. Itu bukan salahmu. Shen Nian sangat membenciku. Mungkin anak itu sudah. Aku pasti akan membuatnya membayar harganya. Sulit menghancurkan keluarga Sheng dalam satu serangan. Tidak mudah. 6 tahun lalu, Shen Nian melahirkan seorang putri untuk Li Tingye. Meskipun keluarga Li tidak pernah mengizinkannya menikah, namun perusahaan grup Li selalu mendukung dan berinvestasi di perusahaan keluarga Shen. Terlebih lagi, sepertinya Li Tingye baru-baru ini melunakkan pendiriannya. Berencana menikahi Shen Nian. Untuk menyukai wanita itu Shen Nian. The Li film was Tingye ini juga tidak baik. translated and narrated by Jika Shen Nian Amelia. benar-benar menikah dengan keluarga Li dan menjadi istri ketua keluarga Li, dia mungkin akan lebih sulit dihadapi. Setelah bertahun-tahun ini, hari itu akhirnya tiba. Setelah hari ini, aku adalah istri ketua grup Li. Shen Fengxing. Tidak. Aku pasti salah lihat. Orang itu sudah lama meninggal dalam kebakaran itu. Ketua Li Tingye, apakah kau setuju untuk
mengambil wanita ini sebagai istrimu, baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, untuk mencintainya, merawatnya dan menghormatinya, sampai akhir hidupmu. Aku. Kami tidak setuju. Para tamu terhormat, dengan menyusun, saya memberitahukan bahwa pesta pernikahan ini dibatalkan. Karena ayahku Li Tingye hanya mencintai ibuku Xian Fengxing. Dia tidak akan menikahi wanita jahat itu Shen. Apa Xian Fengxing? Ibu mereka adalah Xian Fengxing. Mungkinkah saat itu di perutnya ada dua lagi, kedua anak ini? Putra-putraku, Li Tingye sungguh bukan ayahmu. Bagaimana aku harus menjelaskan ini padamu? Dua anak ini lagi. Apa sebenarnya yang diinginkan ibu dan kedua anaknya ini? Xiaomu kemari. Sekarang izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Nama saya Xiao Xing. Ini kakak laki-laki saya Xiao Suo. Ini adik perempuan saya Xiao Mu. Ketua Li, kapan kau tiba-tiba punya dua putra lagi? Xiao Shou, Xiao Xing, apa yang kalian berdua lakukan? Cepat kemari. Kita harus membantu ibu merebut ayah kembali dari wanita jahat itu. Ibu mereka adalah Xian Fengxing. Bukankah itu kakak perempuan Shen Yan? Drama keluarga kaya melodramatis macam apa ini? Xian Fengxing, aku tidak percaya kau masih hidup. Dan kau ingin membawa kedua anak haram ini untuk merusak pernikahanku. Adikku sayang, untuk acara penting dalam hidupmu, bagaimana mungkin aku absen? Jangan khawatir, aku akan mengirimimu hadiah besar. Itu akan segera tiba. Kau pengawal, di mana para pengawal? Bawa jalang ini dan kedua anak haram ini. Usir mereka semua. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Nona. Ayah kita bertemu lagi. Xiao Zhou, dia bukan ayahmu. Bagaimana aku harus menjelaskan? Dari perspektif fisiologis dan genetik, dia sebenarnya adalah saudara tiri. Aneh. Kenapa setiap kali anak ini memelukku? Hatiku meleleh. Xiaomu, kemarilah. Taktik wanita ini cukup cerdik. Dia benar-benar berhasil membujuk Xiaomu untuk begitu dekat dengannya. Tingye, apakah mereka anak-anakmu dari luar? Tidak mungkin. 6 tahun lalu, aku hanya menyentuh Shen Yan. Aku belum menyentuh orang lain. Tapi mereka mirip kamu saat kamu masih kecil. Mereka praktis seperti dicetak dari cetakan yang sama. Terutama dia. Dia praktis identik. Pengawal, hubungi dokter. Lakukan tes paternitas. Baiklah. Aku tidak setuju dengan tes itu. Garis keturunan keluarga Liku tidak bisa dibiarkan berkeliaran di luar. Ada apa dengan tanda lahirmu ini? Di mana kau pada tanggal 20 April 6 tahun lalu? Mungkinkah Li Tingye akan menyelidiki kematian ayahnya 6 tahun lalu? Ini bukan tanda lahir. Ini adalah bekas luka yang kudapat beberapa waktu lalu. Aku membuat tato. Mengapa ibu berbohong? Apakah karena dia tidak menyukai ayah? Tingye, kakakku. Dia selalu cemburu padaku. Dia mencoba meniruku dalam setiap aspek. Itulah mengapa dia membuat tato. Persis seperti milikku. Nyonya besar Li, ayah anakku, adalah Tuan Muda Lulu Minghan. Dia bukan putra ketua Li. Anak-anak sedikit nakal hari ini. Tolong jangan dimasukkan ke hati Anda dan ketua Li. Mengapa aku selalu merasa bahwa wanita ini adalah wanita dari 6 tahun lalu? Apakah benar anak-anak ini nakal? Atau mereka dihasut oleh orang dewasa? Xian Fengxing, apakah kau begitu putus asa mencari pria? Apakah Tuan Muda Lu tahu? Kau. Kakak, sejak kau menghilang 6 tahun lalu, tidak ada kabar darimu. Tapi sekarang begitu kau kembali, kau datang untuk mengganggu pernikahanku. Apakah kau benar-benar benci melihatku baik-baik saja? Shen Yan, kau berpura-pura menjadi kelinci polos sekarang. Tapi aktingmu benar-benar buruk. Tidakkah kau tahu perbuatan buruk apa yang telah kau lakukan? Xiao Xing, Xiao Shou, ayo pergi. Ayah, kau begitu tidak berperasaan dan dingin. Xiao Xing sangat kecewa padamu. Kakak sudah kubilang sejak lama. Tidak apa-apa jika tidak menginginkannya. Ayah lu masih yang terbaik. Xiaomu, ibunya adalah orang yang paling kubenci. Lepaskan bibi, harus pergi.
Ibu jangan tinggalkan Xiaomu. The Xiaomu film was kemari. translated Aku and adalah ibumu. narrated by M. Media. Kenapa hatiku sakit saat melihat Xiaomu menangis? Tidak. Ibunya adalah orang yang paling kubenci. Lepaskan bibi harus pergi. Xiaomu kemari. Xiaomu. Xiaomu. Jika sesuatu terjadi pada Xiaomu, aku akan bertanggung jawab penuh. Sekarang aku masih meminta Ketua Li untuk menunggu sebentar, baiklah. Shen Fengxing, apa kau pikir putramu itu anak ajaib atau semacamnya? Hanya dengan sebutir permen. Siapa yang kau coba takuti di sini? Diam, Xiaomu jati begini karena kamu, dan kamu masih di sini melontarkan komentar sinis. Dia sudah bangun. Xiaomu sudah bangun. Xiaomu. Xiaomu. Kamu membuat Nana ketakutan setengah mati. Mengingat putramu menyelamatkan Xiaomu. Aku bisa melepaskan ini kali ini. Tapi aku berharap mulai sekarang. Kau tidak akan muncul di hadapan Xiaomu dan aku lagi. Selamat tinggal kakak. Ini, Ingatlah untuk lahir di keluarga yang baik di kehidupan selanjutnya. Apa ini? Tinggi, dengarkan aku menjelaskan. Bukan seperti itu. Senian, kau membakar untuk mencoba membunuhku saat itu. Untungnya aku ditakdirkan untuk hidup dan lolos dari musibah itu. Ketua Li, apakah kau benar-benar akan menikahi seorang wanita dengan hati seperti kalajengking beracun yang menganggap nyawa manusia tidak berharga? Senian, ternyata kau yang melakukannya. Tidak, Tingye, dengarkan aku menjelaskan. Dia menjebakku. Ketua Li, bisakah kau benar-benar tenang untuk mempercayakan Xiaomu kepada seorang ibu yang begitu jahat untuk membesarkannya? Tingye, Senian, kau tidak pantas menjadi ibu Xiaomu. Pernikahan kita dibatalkan. Biarkan Xiaomu datang. siapa itu Xiao Su? Ibu, itu tukang sampah dengan khawatirkan itu. Li Tingyi, kamu datang untuk Xiaomu kan? Aku hanya... Shen Fengxing, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk membuat Xiaomu sangat menyukaimu. Tapi jika kau pikir bisa menggunakan cara ini untuk menikah ke keluarga Li, kau hanya bermimpi. Jika Ketua Li berkata begitu, maka aku benar-benar harus berbicara baik-baik denganmu. Seharusnya kamu yang punya niat padaku kan? Kalau tidak, kenapa Xiaomu selalu ditemukan olehku? Menurutmu kenapa? Aku akan berusaha keras seperti ini untuk menyenangkan wanita yang sudah menikah dan punya anak. Kalau begitu aku juga akan memperingatkanmu. Aku tidak tertarik pada keluarga Limu. Tolong di masa depan kamu dan putrimu, menjauhlah dariku dan putraku. Xiaomu. Selamat tinggal, tidak perlu mengantarku. Kata Xiao Xing, ayah hanya tidak tahu cara mengungkapkan perasaannya. Sebenarnya dia sangat menyukai kamu dan ibu. Sebenarnya aku juga cukup menyukainya. Baiklah, kalau begitu aku akan berbesar hati dan memberinya kesempatan lagi. Ibu, aku sudah memesan kamarnya. Itu kamar 806. Baiklah. Jadi kalian berdua sudah merencanakan ini sejak lama. Aku sudah tahu bersikeras datang untuk melihat laut pagi-pagi sekali. Ayo pergi. Orang target sudah tiba, kirim ke kamar nomor 806. Diterima, sekarang membawa target orang kedua ke sana. Apa kau sebahagia itu hanya melihat Film laut? was Ini semua translated salah ayah and karena terlalu narrated sibuk by bekerja M. dan Media. mengabaikanmu. Mulai sekarang kemanapun kau ingin pergi, sama seperti hari ini, beritahu ayah ya. Bukankah kamu biasanya meremehkan, memainkan permainan semacam ini? Ibu, siapa yang bilang begitu? Kami kan masih bagi 5 tahun. Hitung sampai 10. Lalu kamu datang tangkap kami. Kalau begitu kamu lebih baik bersembunyi dengan baik. Jangan sampai aku menangkapmu. 10, 9, 8, Hai, pelan-pelan, berapa hari kau berencana bermain? 7, Kamarnya sudah dipesan. 6, 5, 3, 2, 1. Aku datang untuk menangkapmu. Tertangkap. Apa kau masih bersenang-senang? Li Tingyi, apa yang kamu lakukan di sini? Shen Fengxing, berhentilah berpura-pura. Kau menipu Xiaomu untuk membawaku ke Teluk King Sui, dan bahkan sengaja memesan kamar untuk menungguku. Dan kau masih berani bilang tidak punya niat apa-apa padaku. Aku tidak. Aku juga korban. Ini direncanakan oleh kedua anak itu, milik kita. Masih berpura-pura. Mereka baru berusia 5 tahun. Jika orang dewasa tidak mengajari mereka,
Bagaimana mungkin mereka bisa membuat rencana seperti itu? Kecuali aku memberitahumu. Ketika aku bilang, aku tidak tertarik padamu. Aku memang tidak tertarik. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Shen Fengxing, jangan berpikir hanya karena Xiaomu menyukaimu. Aku tidak akan berani melakukan apapun padamu. Lepaskan aku. Sekarang apa ini merayuku? Tidak. Apa kamu gila? Kau terasa sangat akrab bagiku. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Bagaimana kita bisa bertemu? Kita benar-benar orang asing. Begitukah? Kalau begitu aku harus memverifikasinya sendiri. Kamu kecuali yang terhormat, menginginkanku. Seorang wanita bersuami dan seorang ibu. Apa kamu begitu putus asa mencari wanita? Aku punya kartu di sini. Ada 100 juta di dalamnya. Kata sandinya 80. Mengingat Xiaomu menyukaimu, aku dengan enggan akan mengizinkanmu masuk ke keluarga Li untuk menjadi ibu tiri Xiaomu. Tapi aku tidak akan membesarkan mereka. Aku harap kau segera mengirim kedua anakmu pergi secepat mungkin. Xindian melahirkan anak-anak untukmu dan mencoba segala cara untuk menikah ke dalam keluarga ini. Namun kamu begitu mudahnya membiarkanku membesarkan anak kandungnya sendiri. Tidakkah dia akan marah jika tahu? Aku tahu kalian berdua tidak cocok. Aku punya caraku sendiri untuk menangani masalah ini. Tapi aku Shen Fengxing, tidak tertarik pada sampah bekas orang lain. Tidak tertarik. Kakak makan permen ini. Kamu makan juga. Aku tidak mau. Aku tidak makan makanan anak kecil. Tapi kakak kamu kan anak-anak. Xiaomu, jangan sedih. Kalau kakak tidak makan, aku saja yang makan. Baiklah, kalau begitu aku akan memakannya. Begitu ayah dan ibu berhasil kali ini. Kita akan menjadi saudara kandung sejati. Mengapa ketiga orang ini bersama? Halo, Bibi, cepat kemari. Shen Fengxing menggunakan Xiaomu untuk merayutinya di hotel. Shen Qixing, Shen Qisu, apa kalian mencoba membuat ibumu terbunuh? Sepertinya ayah si bodoh itu gagal lagi. Li Tingmi orang ini benar-benar tidak bisa diperbaiki. Dia tidak berguna. Sudah kubilang berkali-kali, dia bukan ayahmu. Jangan lakukan trik kecil ini lagi di masa depan. Dan jangan hubungi Xiaomu lagi. Maaf Xiaomu. Kamu punya ibumu sendiri. Nanti jangan datang mencari kami lagi. Dasar wanita sialan. Beraninya kamu merayu putraku. Jangan berani-beraninya memukul ibuku. Jika kamu berani menyentuh ibuku lagi, aku akan membuatmu menyesal. Aku sangat takut. Apa yang bisa dilakukan dua anak haram darimu? Bibi, jangan meremehkan kedua anak ini. Mereka licik melebihi usia mereka. Kedua anak inilah yang membujuk Xiaomu dan menyuruh Xiaomu membawa Tinggi kemari. Sungguh seperti ibu, seperti anak. Ingin mencari ayah yang baik untuk naik pangkat. Kamu salah bermimpi. Nyonya Li, tolong jaga ucapanmu. Kamu bisa memakiku, tapi kamu tidak boleh menghina putraku. Rasa hormat adalah untuk mereka yang punya status identitas. Dan rasa malu, kamu yang tahu berapa banyak pria tidur. Dan kamu masih berani menggunakan metode tercela seperti itu untuk merayu putraku. Aku memberitahumu jangan pernah berpikir untuk masuk ke keluarga Liku. Nyonya Li, kamu tidak ingin aku dekat dengan putramu. Kalau begitu aku akan bersikeras untuk dekat. Ketika saatnya tiba, jika aku menjadi menantumu, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Kamu. Bu, cukup ibu. Berhentilah bersikap tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Wanita ini punya niat buruk. Dan kamu masih melindunginya. Apakah kamu menyukainya? Ibu omong kosong apa yang ibu bicarakan. Bagaimana mungkin Tingye tertarik pada Shen Fengxing ini? Sama sekali tidak. Tingye, kau tidak boleh menyukainya. Dia adalah wanita yang 6 tahun lalu diranjang, menyebabkan kematian ketua Tuali. Apa? Ibu jadi dia, bukan ayah kita, tapi kakak kita. Kalau begitu Xiaomu bukan adik perempuan lagi. Dia adalah keponakan kandung. Xiaomu tidak mau jadi keponakan. Xiaomu ingin menjadi adik perempuan Xiao Xing dan Xiao Su. Sudah berakhir, semuanya terbongkar sekarang. Tingye Bibi, dia kembali kali ini. Tepatnya untuk mengklaim bagian dari warisan keluarga Li. Dia tahu dia tidak bisa menang melawan Tingye. Itulah mengapa dia merayu Tingye lagi. Menggunakan metode vulgar seperti itu. Dan dia masih menginginkan bagian dari warisan keluarga Li. Xindian, berhenti memfitnahku. Kedua anakku ini lahir dariku dan ketua Lu. Masih berani berbohong. Aku tahu itu. Tidak heran dua bocah nakal ini persis seperti Tingye waktu kecil. Shen Fengxing, aku benar-benar meremehkanmu. Apa mereka anak-anak keluarga Li atau bukan? Nanti tunggu saja. Hasil identifikasi baru kita akan tahu. Sempurna. Kami juga ingin tahu. Siapa sebenarnya kamu bagi kami? Tingye, kamu juga menarik sehelai rambut. Baiklah. Sudah berakhir. Jika kita menguji dengan rambut Tingye, pasti akan ketahuan bahwa mereka adalah ayah dan anak kandung. Bibi,
Sama saja jika kau menggunakan rambut Yucheng untuk tes. 3 hari kemudian, saat hasil identifikasi keluar. Saat itulah kau dan putramu akan tersingkir dari Longchuan. Kakak, sepertinya kali ini kau tidak punya pilihan selain pergi. Kakak kedua iblis kecil itu. Benar-benar keturunan keluarga kita. Usir Shen Fengxing dan putranya dari Longchuan. Aku tidak pernah ingin melihatnya lagi. Kakak Xiaomu sepertinya sangat menyukai Shen Fengxing. Lagi pula dia tidak bisa menimbulkan banyak masalah. Mari kita lupakan saja. Ayah, jika ayah mengusir ibu Fengxing, aku tidak akan menyukai ayah lagi. Hei Xiaomu, Kakak, bagaimana cara mengujinya? Jangan kura-kura kecil bilang. Dia seharusnya ayah kita. Bukan kakak kita. Entah dia ayah atau kakak. Tingkah lakunya saat ini tidak membuatnya pantas untuk kami akui. Benar keluarga ini hanya butuh kami dan ibu. Akan sangat bagus jika Xiaomu juga bisa ada di sini. Xiaomu jadilah anak baik. Makan sedikit saja. Kakak Xiaomu belum makan sejak kemarin. Dia berhenti makan. Kamu harus segera mengurusnya. Aku benar-benar kehabisan akal. Xiaomu apa kau akan mogok makan? Aku ingin bertemu ibu Fengxing dan kakak-kakakku. Tidak. Xiaomu. Ibu, Xiaomu, kamu bisa bicara sekarang. Xiaomu, aku bukan ibumu. Ibumu yang sebenarnya bernama Senian. ibu, jangan tinggalkan aku. Tidak peduli apa niat wanita ini. Demi Xiaomu kita harus menahannya untuk saat ini. Xiaomu baru saja keluar dari rumah sakit. Dan tubuhnya masih sangat lemah, meskipun kau bukan ibunya. Kau masih kerabatnya. Membujuk anak untuk makan. Kau bisa melakukannya kan? Masuklah. Ambil satu lagi. Xiaomu, kamu hebat sekali. Ayo, Setelah terbiasa dengan sikapnya yang garang, ternyata dia seperti ini saat bersikap lembut. Kamu tidak boleh menggunakan tatapan memaksa seperti itu pada ibuku. Aku tidak. Ya, kamu jelas-jelas melakukannya. Kamu menatap tajam. Seperti serigala jahat besar yang rakus. kata-kata kejam macam apa yang kamu ucapkan? Pergi bermain setelah kenyang. Ngomong-ngomong, ajak adikmu bersamamu. Ibu, kamu salah bicara. Xiaomu adalah keponakan kita. Ayo, paman akan mengajakmu bermain. Kata-kata polos seorang anak. Jangan anggap serius. Aku tidak kekanak-kanakan itu. Hei, kamu kemari. Untuk sesaat aku tidak bisa membedakan. Siapa ketua yang sebenarnya? Ada apa? Perjanjian pembagian properti. Shen Fengxing sangat cepat. Dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak muncul sendiri, tapi menghasut putranya untuk menuntut warisan. Tolong lihat baik-baik sebelum bicara. Sesuai kesepakatan bersama, Li Tingye sendiri dan Group Play secara sukarela melepaskan Shen Fengxing Shen Qixing dan 500 miliar Shen Qishou hak distribusi aset. Tanda tangan di sini untuk menunjukkan bahwa kamu tidak punya niat buruk pada properti keluarga kami. Tidak ada niat sama sekali. Sebagai kompensasi, aku akan memberimu 300 juta. Permainan kekanak-kanakan semacam ini. Jika kau ingin bermain, pergi bermainlah dengan ayah murah An Genbo. Dia cukup sulit disingkirkan. Sepertinya seluruhnya tidak kecil. Selama kau bisa tetap di sisi Xiaomu dan merawatnya, saya akan setuju membiarkan Anda tinggal di Longchuan dan membayar Anda tambahan 100 juta. Permisi, aku sangat sibuk, dan aku juga tidak punya waktu untuk mengurus Xiaomu. Adapun uang ini, aku juga tidak peduli. Nafsunya tidak kecil. Katakan apa syarat-syarat Anda. Meskipun Li Tingye membenci Senian, tidak akan menikahinya. Tapi dia masih kepala desainer Group Play. Selama dia masih terkait dengan keluarga Li satu hari pun, dia akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Aku harus membuatnya terlebih dahulu. Meninggalkan Group Play. Aku ingin kau memecat Senian dari posisinya sebagai kepala desainer Group Play. Aku akan menyetujui persyaratanmu.
Tidak mungkin. Kenapa? Apakah hanya karena dia ibu Xiaomu? Itu tidak ada hubungannya dengan itu. Bakatnya dalam desain perhiasan saat ini adalah yang terbaik di negara ini. Produk-produk mewah yang dia desain. Setelah dirilis langsung ludes terjual. Dia membawa keuntungan besar bagi grup Play. Saya tidak bisa memecatnya. Aku akan bertanggung jawab atas desain perhiasan grup Lee. Aku akan melakukan lebih baik darinya. Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda, tetapi jika Anda bulan depan dalam kompetisi yang diadakan Guru Internasional Forum mengalahkan Shinian dalam kompetisi desain, saya akan menyetujui syarat-syarat Anda. Setuju. Sebelum itu, saya harap Anda bisa bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Xiaomu, serta antar jemput taman kanak-kanak. Tapi aku juga harus antar jemput Xiaoxing dan Xiaoshou. Aku khawatir tidak akan ada cukup waktu. Saya tahu Anda ingin mereka berdua untuk bersekolah di taman kanak-kanak Siwei. Ya. Namun sekolah itu dikenal sebagai Taman Kanak-kanak Bangsawan Terbaik Longchuan. Kau tidak bisa masuk bahkan dengan uang. Saya bisa membantu Anda dengan pendaftarannya. Benarkah? Lah shock anafilaksis. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Bagaimana keadaan Xiaomu? Dia sudah diberi obat. Kondisinya sangat stabil sekarang. Dia sedang tidur. Aku minta maaf. Aku tidak menjaga Xiaomu dengan baik. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Aku lupa memberitahumu. Xiaomu alergi mangga. Xiaomu, apakah dia alergi mangga secara alami? Ya. Dokter bilang dia memiliki alergi bawaan genetik. Itu pasti dari Shinian. Apa? Yang alergi secara alami bukan Shinian. Ini aku, jadi Xiaoshou dan Xiaoxing. Juga terlahir alergi mangga. Mungkinkah? Tinge. Saat kita bersama dulu, kau bilang kau akan bertanggung jawab padaku. Itulah mengapa aku melahirkan Xiaomu. Xiaomu adalah putriku. Mungkinkah Xiaomu benar-benar putriku? Setelah tes paternitas dilakukan, semuanya akan diketahui. The film was translated and narrated by M Media. Mungkinkah Shen Fengxing sudah tahu bahwa anak itu adalah putrinya? Kali ini kau harus mati. Minghan, apakah hasil tesnya sudah keluar? Belum. Mereka akan keluar sore ini. Maka kita akan tahu apakah Xiaomu putrimu. Aku merepotkanmu lagi kali ini, Minghan. Aku bilang aku akan selalu melindungimu. Fengxing, terakhir kali kau masih belum menjawabku. Maukah kau menikahiku? Maafkan aku, Minghan. Aku selalu menganggapmu sahabat terbaikku. Sebenarnya aku juga tahu. Aku hanya ingin berani dan mencoba sekali lagi. Bagus kau memberitahuku ini. Setidaknya aku tidak lagi menyimpan ilusi. Fengxing, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini. Ibu, aku dan kakakku menanggap banyak boneka untuk keponakanku. Bagus sekali. Xiaomu. Lalu, apakah kamu bersenang-senang? Senang. Xiaomu senang sekali. Kalau begitu ayo kita makan. Baiklah, bagus. Ayo kita cari makanan enak. Baiklah. Wanita terkutuk ini pergi ke neraka. Bagaimana keadaan Xiaomu? Pasin mengalami pendarahan hebat. Mereka melakukan segala cara untuk menyelamatkannya. Xiaomu, kamu benar-benar harus baik-baik saja. Ibu tidak bisa kehilanganmu lagi. Apa yang terjadi? Seseorang mencoba membunuhku. Dia memukul Xiaomu dan aku lalu melarikan diri. Aku tidak melihat jelas seperti apa dia. Pergi selidiki. Siapapun pelakunya, aku akan membuat mereka membayar harganya. Dan
Pergi panggil semua. Ahli medis dipindahkan ke sini. Ya kakak. Maafkan aku ini, semua salahku. Xiaomu terluka. Jika aku tidak membawanya keluar bermain. Xiaomu berlumuran darah. Dia masih dalam kondisi kritis. Jangan menangis, itu bukan salahmu. Lihat kamu juga penuh luka. Di mana Xiao Xin dan Xiao Shou? Mereka berdua baik-baik saja. Aku menyuruh seseorang mengantar mereka kembali. Xiaomu akan baik-baik saja. Benar. Jangan khawatir, aku di sini. Dia akan baik-baik saja. Wanita jahat. Kau yang melukai cucuku? Aku. Tinge. Dia melukai Xiaomu seperti ini. Dan kau masih melindunginya begitu banyak. Benar, Tinge. Jika dia tidak bersikeras membawa Xiaomu keluar, bagaimana mungkin Xiaomu bisa mendapat masalah? Jika sesuatu terjadi pada Xiaomu, aku juga tidak akan hidup. Diam. Pelakunya bukan Shen Fengxing. Dia juga terluka. Tidak bisakah kamu lihat? Akulah yang menyuruhnya membawa Xiaomu keluar. Ini semua salahku. Pada saat ini, dia masih bersedia melindungiku. Siapa orang tua anak ini? Ini ayahnya. Ini ibunya. Anak ini sudah kehilangan terlalu banyak darah dan sangat membutuhkan transfusi darah. Tapi anak ini memiliki golongan darah panda yang langka. Siapa di antara kalian yang memiliki golongan darah panda? Film was Tinge bergolongan darah B. translated and narrated Senin by apa Emily golongan Lee. darahmu? Aku tidak ingat. Secara umum, anak-anak dengan darah panda lebih mungkin punya orang tua berdarah panda. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Cepat pergi tes darahmu. Aku tidak akan pergi. Li Tinge bergolongan darah B, aku bergolongan darah O, dan tidak bisa memiliki anak dengan golongan darah panda. Selama golongan darahku diuji, fakta bahwa aku bukan ibu Xiaomu akan terbongkar. Shenyan, apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana bisa ada seorang ibu kandung di dunia ini yang berdiam diri dan melihat anaknya sendiri meninggal? Masuklah ke sana dan periksakan darahmu. Seseorang. Ikat dia dan bawa dia untuk tes darah. Lepaskan aku tidak akan pergi. Bibi. Dokter bilang, tubuhku lemah. Aku tidak bisa mendonorkan darah. Kalau tidak, nyawaku akan dalam bahaya. Tolong, Tinge. Sekarang Xiaomu dalam situasi kritis. Apapun yang terjadi, cepat lakukan tes darah untukku. Kau selalu bilang kau ibunya Xiaomu. Tapi di saat genting ini, kau begitu egois. Apakah kau pantas menjadi ibunya Xiaomu? Bawa dia pergi. Tidak. Lepaskan aku. Aku tidak akan pergi. Kecuali ini buruk. Wanita itu kabur dari belakang. Lalu bagaimana dengan Xiaomu kita? Shenyan, kau wanita egois dan jahat. Bu. Aku akan mengirim seseorang untuk menangkapnya. Tidak. Xiaomu tidak bisa menunggu. Dokter, ambil darahku. Golongan darahku sama dengan Xiaomu. Bagaimana bisa kamu? Ada banyak orang di dunia dengan golongan darah yang sama. Mungkin. Ini adalah takdir. Fengxing. Aku salah paham padamu sebelumnya. Selama Xiaomu membaik, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Tidak apa-apa. Ini yang harus kulakukan. Ayo, dokter. Kenapa kamu menangis? Xiaomu selamat. Aku sangat senang. Senian adalah ibu kandung Xiaomu. Namun dia tidak peduli dengan hidup atau mati anak itu. Tapi kamu sangat peduli pada Xiaomu. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, aku juga telah mengembangkan perasaan untuk Xiaomu. Ini juga emosional. Hal itu. Dulu, ketika Sendian menggendong anak itu, apakah kamu melakukan tes paternitas dengan Xiaomu? Ada begitu banyak orang yang ingin menempel pada keluarga Li. Jadi wajar saja penilaian yang ketat diperlukan. Aku sudah menilainya di banyak institusi. Semuanya mengonfirmasinya. Xiaomu memang putriku kandung. Namun, apakah Sendian adalah ibu anak itu? Aku memang perlu menyelidiki lebih lanjut. Masalah Xiaomu. Terima kasih, Nona Shen. 50 juta ini
adalah sedikit tanda perhatianku. Apakah ada permintaan lain? Katakan saja. Aku akan memenuhinya. Kecuali menikah ke dalam keluarga Li. Jadi Nyonya Li, mengundangku makan ini. Bukan untuk berterima kasih padaku, tapi untuk memperingatiku. Aku tidak peduli dengan 50 juta ini. Putramu dan keluarga Li. Aku juga tidak peduli dengan mereka. Kau punya nafsu yang besar. Kau masih meremehkan 50 juta ini. Hanya 50 juta. Dan kau berani menawarkannya. Aku akan memberimu 100 juta. Kembalikan putramu. Dan jangan biarkan dia mengganggu ibuku lagi. Ramalan pagi ini cukup akurat. Seorang penyihir mengundang kami makan. Pasti dengan niat buruk. Binatang ini, dia benar-benar memanggilku penyihir. Nyonya Li, Anda bilang putraku adalah binatang buas. Kalau begitu putraku, dan putramu adalah saudara. Bukankah putramu juga binatang buas? Kalau begitu bukankah ketua tua Li juga binatang buas? Dan bukankah Anda istri dari binatang buas? Kau wanita jahat. Sepertinya mereka akan berkelahi. Lebih baik telepon kakak dulu. Tambahkan 10 miliar lagi. Grup Li tidak memelihara orang yang tidak berguna. Jika kerjasama ini tidak bisa diamankan lagi, pergi sendiri. Kakak, ibumu dan wanitamu sedang berkelahi. Cepat kembali. Rapat dibatalkan. The film was translated Baiklah. and narrated by Mengapa M berdebat Media. dengan anak-anak? Perkataan anak-anak itu polos. Anak-anak apa? Dua yang tidak sopan? Penjaga? Usir mereka semua. Siapa yang berani menyentuhnya? Tingnya apa kau hanya akan melihat mereka ibu dan anak itu di rumah keluarga Li kita bersikap begitu sombong? Kamu yang mengundang mereka masuk. Aku. Baiklah, katakan padaku. Hari ini di kediaman Li. Ini antara mereka atau aku. Kau pilih. Pilih antara istrimu dan ibumu. Itu pertanyaan jebakan maut fasik. Kakak sulung kamu harus menjawab dengan hati-hati. Xiao Xing. Itu ketua Li. Kami akan pergi sekarang. Karena ibuku tidak ingin tinggal di sini. Kalau begitu pergilah ke villa di gunung. Dan tinggallah sebentar. Yu Chen, bawa ibu kita kembali. Baiklah, ibu. Kakak benar. Aku akan ikut denganmu dan tinggal sebentar. Li Tingyi kau anak durhaka? Beginikah caramu memperlakukan ibumu? Ibu sudah cukup, ayo kita pergi. Aku pergi kakak. Kakak sulung ayah hebat. Selamat telah membuat pilihan terbaik. Setidaknya kamu masuk akal. Baiklah, aku bisa memberimu kesempatan lain. Apa aku perlu kamu memberikannya padaku? Ketika aku baru saja kembali, aku melihat hujan di luar. Malam ini, aku akan setuju. Kalian berdua menginap di sini satu malam. Jangan khawatir. Tanpa izinmu, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika aku tetap tinggal, aku akan punya kesempatan untuk mendapatkan rambut Li Tingyi dan melakukan tes paternitas dengan Xiao Xing dan Xiao Shou. Maka aku bisa mencari tahu apakah pria itu yang bersamaku malam itu benar-benar dia. Baiklah, kalau begitu kami akan merepotkan ketua Li. Ini kamarmu untuk hari ini. Xiao Xin dan Xiao Shou sudah kuatur. Kamar anak-anak terpisah untuk mereka. Ini pakaian yang kusiapkan untukmu. Ego, ayah kakak sulung, menyiapkan pakaian untukmu. Terlihat sangat bagus. Aku hanya tidur satu malam. Satu helai saja sudah cukup. Kau tidak akan pernah tahu. Katakan padaku mengapa. Kamu tahu ukuran ibuku dengan sangat baik. Masum, Tidak peduli seberapa marahnya kau. Kau tidak bisa mengubah fakta bahwa aku mencium dan memeluk ibumu. Baiklah. Kalian semua keluar. Aku perlu istirahat. Saat Li Tingyi mandi, aku akan mencari di kamarnya. Untuk mencari rambut yang rontok. Sudah dibersihkan dengan sangat teliti. Kenapa tidak ada apa-apa? Sama sekali. Apa yang kau cari? Tidak ada. Permisi.
Kau sendiri yang menyebabkan ini. Ayah kakak Shulo. Kamu akhirnya menjadi ayah sungguhan. Tapi haruskah aku memanggilmu keponakan? Atau kakak? Tidak tidur di tengah malam. Apa yang kalian berdua intip? Tidak ada apa-apa. Kakak ayo kembali tidur. Manfaatkan kesempatan ini. Aku bisa mendapatkan rambutnya. Ketua Li, Xiaomu masih membutuhkanku. Aku akan pergi duluan. Apa maksudnya ini? Ini laporan tes DNA Xiao Xing, Xiao Zhao, dan Li Tingyi. Laporan tes paternitas. Laporan itu mengatakan, mereka memang ayah dan anak. Bagaimana mungkin? Laporan tes DNA. Ketika aku bangun waktu itu, yang berbaring di sampingku adalah Ketua Tua Li. Bagaimana itu mungkin? Mereka adalah anak-anak Li Tingyi. Aku ingat saat itu. Kau dibius dan dibawa pergi oleh Shen Yan. Jadi, aku menyelidiki masalah di Crown Hotel 6 tahun lalu. Cepatlah nanti. Pastikan untuk sebelum Shen Fengxing bangun, kirim dia ke ranjang pria tua itu. Cepat pergi. Ya, jadi, saat itu, wanita yang bersama Li Tingyi di Crown Hotel adalah kamu. Kemudian Shen Yan menyuruh seseorang membawamu pergi. Senian. Dia bahkan menyuap dokter yang membantu persalinan bayiku untuk mengambil Xiaomu, yang menyebabkan kami ibu dan anak terpisah selama bertahun-tahun. Lalu apakah kamu ingin memberitahu Li Tingyi bahwa Xiao Xin dan Xiao Zhou adalah putra-putranya? Aku pikir Xiao Xin dan Xiao Zhou pasti juga menginginkan seorang ayah sekarang. Tidak, jika Li Tingyi tahu, dia pasti akan memperebutkan hak asuh anak-anak. Keluarga Li sangat berkuasa. Tidak ada bedanya dengan sarang naga dan harimau di dalamnya. Aku tidak ingin Xiao Xing dan Xiao Zhou hidup dalam kehidupan yang rumit seperti itu. Jadi kamu akan membawa mereka pergi. Bagaimana dengan Xiaomu? Aku juga akan membawa Xiaomu. Tapi sebelum aku membawa mereka, aku akan mengirim Shen Yan untuk membuatnya membayar harga yang pantas. Aku sudah menemukan dari 6 tahun lalu. Dokter yang membantumu melahirkan. Mungkin, dia adalah saksi penting. Pusat Layanan Kesehatan. Halo suster, saya hamil. Saya ingin mencari Dr. Li Silahong dari kebidanan dan kandungan untuk memeriksa saya. Baiklah, kemarilah. Bagaimana dia masih bisa hidup? 6 tahun yang lalu. Dokter, perut saya sakit sekali. Apakah saya akan melahirkan? Tunggu sebentar. Aku akan pergi menyiapkan alat persalinan. Nona Shen, aku sudah mengusir orang-orang dari klinik, membersihkan mereka semua. Nanti, kau bisa melakukan apapun padanya. Bagus sekali. Aku sudah memindahkanmu ke rumah sakit ibu dan anak pertama kota Longchuan. Tapi ingat, anakku dilahirkan olehmu. Juga, siapkan akta kelahiran untukku. Kamu tidak boleh membiarkan apapun bocor. Aku mengerti, Nona Shen. Halo Nona Shen. Kakakmu datang mencari kami di rumah sakit. Apa? Kamu bilang Shen Fengxing mencarimu. Dia pasti sudah tahu tentang apa yang terjadi saat itu. Jika kita ketahuan, kita semua akan masuk penjara. Apa yang harus kita lakukan, Nona Shen? Jangan panik. Cari cara untuk memancingnya keluar. Temui dia di kota kecil itu dari dulu. Kita tidak menanganinya 6 tahun lalu. Kali ini kita harus membunuhnya. Hei kakak, pelaku yang menabrak Xiaomu dengan mobil sudah ditemukan. Dia bilang orang yang menghasutnya adalah Jelaskan. Shen Yan. Aku awalnya berpikir dia ingin menabrak Shen Fengxing dan tidak sengaja melukai Xiaomu. Tapi kakak, bukankah tadi pagi kamu pergi menyelidiki tentang Shen Yan melahirkan Xiaomu? Aku menemukan bahwa dokter yang menolong persalinannya berasal dari rumah sakit Shen Fengxing. Dipindahkan dari sana. Segera bawa dokter itu padaku. Rumah sakit bilang dia mengambil cuti hari ini. Kakak, Shen Fengxing juga mencarinya. Aku harus segera tahu di mana Shen Fengxing berada. Pergi cari dia. Ya, Senian. Shen Fengxing. Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Dr. Li, saya tidak menyangka Anda benar-benar akan menelepon saya secara aktif. Nona Shen, aku mengingatmu.
Saat itu kau sendirian, melahirkan saat The hamil film besar. was Aku translated mengingatnya dengan and sangat jelas. narrated by Apakah M kau membutuhkan Media. sesuatu dariku sebelumnya? Berhentilah berpura-pura. Dulu Sendian. Manfaat apa yang dia berikan padamu? Untuk membantunya menyakitiku. Tanpa bantuanku, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya. Di tempat miskin kecil, dan kumuh itu sebagai dokter. Bagaimana mungkin dia bisa dipindahkan ke rumah sakit terbaik di kota? Sendian, bagaimana bisa kau tidak membunuhmu 6 tahun lalu adalah kesalahan terbesarku. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu lagi. Sendian, apakah kau benar-benar berpikir membunuhku? Bisa menyembunyikan dosamu. Wanita terkutuk ini, jika kamu tidak kembali, aku bisa terus berpura-pura selamanya. Kenapa kamu tidak terbakar sampai mati waktu itu? Selama kamu mati, aku akan menjadi istri ketua. Kalian, sebentar lagi bereskan keduanya. Semua beres. Ya, Nona Shen, aku membantumu. Bagaimana kau bisa membunuhku? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan Shen Fengxing. Siapa yang menyuruhnya mencarimu? Lakukan. Kenapa kau di sini? Tinge, wanita ini ingin menyakitiku aku. Aku hanya melakukan ini untuk melindungi diriku sendiri. Apa kau pikir aku buta Shenyan? Tuan Li, Shenian menyuruhku membawa Nona Shen ke sini. Dia ingin membunuhnya dan putrimu Xiaomu. Li Xiaohong. Jangan lupa, anakmu masih di tanganku. Bicara. Kau yang melahirkan Xiaomu. Siapa sebenarnya ibunya? Ya. Shenian, Apakah itu Shenyan? Pergi ke rumah sakit untuk tes paternitas. Seret dia ke rumah sakit. Ini rambut Xiaomu. Aku harus tahu hasilnya secepat mungkin. ya Ketua Li. jika dia tahu Shenian bukan ibu Xiaomu, apakah dia akan mencurigaiku? Maka identitas Xiao Xing dan Xiao Shou juga akan terbongkar. Shen Fengxing. Mengapa kau pergi menemui Dr. Li? Apa hubungan Xiaomu denganmu? Aku akan menyelidiki semuanya secara menyeluruh. Tinge, aku benar-benar ibu Xiaomu. Meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak bisa meragukan ini. Setelah hasilnya keluar, kau akan tahu dengan sendirinya. Tinge. Wanita terkutuk ini, apakah kamu puas sekarang? Tinge sama sekali tidak menyukaimu. Dia hanya melakukannya demi Xiaomu. Setelah dia mengetahui semua ini, anakmu juga akan diambil olehnya. Kamu juga akan sepertiku, tidak memiliki apa-apa. Tunggu saja. Dr. Liu, ada 10 juta di kartu ini. Jika tidak cukup, kamu bisa meminta lebih padaku. Selama kamu membantuku mengubah tes paternitas, aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan. Nona Shen. Apakah kamu benar-benar seberbakat itu? Tentu saja, tentu saja. Selama kamu menginginkannya. Selama aku bisa melakukannya. Jika kamu benar-benar sehebat itu, keluarga Shenmu tidak akan hancur dalam semalam. Dan sekarang menjadi bahan olok-olok di kalangan masyarakat kelak atas uang cuan. Dan kamu masih mencoba menipu Ketua Li. Uang sedikit ini, sebaiknya kamu simpan saja untuk dirimu sendiri. Untuk membeli peti mati yang bagus. Berhenti. Kamu berhenti di situ. Sungguh. Tidak tahu berterima kasih. The film was translated and narrated Halo, by Ketua M Li. Media. Hasil tes paternitas sudah keluar. Apa hasilnya? Shendian bukan ibu kandung Nona Li. Juga, barusan Shendian mencoba menyuapku untuk mengubah hasil tes. Siapkan mobil, kita akan ke keluarga Shen. Sepertinya keluarga Shen benar-benar tamat kali ini. Anak siapa sebenarnya Xiaomu? Mengapa Ketua Li sekarang melakukan tes paternitas lagi? Jika kamu berani membawa bencana ke keluarga Shen kami lagi, aku tidak akan mengampunimu. Ayah. Xiaomu adalah anakku tentu saja.
Ini semua salah Shen Fengxing. Orang itu hanya membuat masalah. Kalau tidak hari ini, mereka tidak akan mencurigaiku. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Seharusnya kita tidak melahirkannya sejak awal. Shen Fengxing bahkan berani menyebarkan rumor seperti itu. Ya, aku akan merobek mulutnya. Kecuali, kamu datang di waktu yang tepat. Biar ku beritahu. Tolong jangan dengarkan omong kosong Shen Fengxing. Dia hanya menyebarkan rumor. Diam. Buka matamu dan lihat sendiri. Laporan tes DNA. Apel. Bukan ibu kandung. Ini tidak mungkin. Xinyan, siapa sebenarnya ibu Xiaomu? Tingye, kamu tidak bisa mendengarkan omong kosong mereka. Aku adalah ibu Xiaomu. Sudah sampai seperti ini. Dan kamu masih keras kepala. Kamu tak akan menangis sebelum lihat peti mati. Kecuali kami juga tidak tahu. Xinyan yang menipuku. Cepat beritahu kecuali. Anak siapa sebenarnya Xiaomu? Mengapa kamu tidak bicara? Kau wanita jahat. Aku akan memukulmu sampai mati. Kalian berdua orang tua bangka berani memukulku. Aku akan melawannya sampai mati. Pisahkan mereka. Xinyan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Siapa sebenarnya ibu Xiaomu? Li Tingye, jangan harap kau bisa mendapatkannya dariku. Mendengar kebenaran. Kau ingin keluargamu bersatu kembali bukan? Biar ku beritahu. Mustahil. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Kau bahkan tidak boleh memimpikannya. Aku ingin di dunia ini, mulai sekarang tidak akan ada lagi orang bernama Xinyan. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Ya, Jangan pernah memikirkannya. kecuali Xinyan bukan putri kandung kami. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong ampuni keluarga Shen. Benar, dia melakukan kesalahan. Dia harus menanggung akibatnya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Shen kita. Sama sekali tidak ada hubungannya. Meskipun Xinyan bukan putri kandungmu, tapi kamu telah membesarkannya selama bertahun-tahun. Jika seorang anak tidak diajari itu adalah kesalahan ayah, dia membuat kesalahan. Keluarga Shenmu juga tidak bisa lepas dari kesalahan ini. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar atau melihat berita apapun tentang keluarga Shen. Kakak laki-laki akan memasukkan keluarga Shen ke daftar hitam global. Xiaomu ibu. Bibi nanti, kalau waktunya tiba, ajak kakak-kakak bermain di negara lain. Apakah kamu mau ikut denganku? Apakah ayah akan makan bersama kami? Tentu saja kami akan pergi duluan. Ayahmu akan menyusul nanti. Xiaomu setuju. Maafkan ibu Xiaomu. Ibu berbohong padamu. Ibu hanya bisa menggunakan cara ini untuk bersamamu selamanya. Tingye sama sekali tidak menyukaimu. Dia hanya melakukannya demi Xiaomu. Begitu dia mengetahui semua ini, putramu juga akan diambil darinya. The film was translated and kau kembali dulu narrated by sebentar. M Media. Lanjutkan. Kecuali, apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Shen Fengxing. Malam itu 6 tahun lalu. Trong Hotel kamar 608. Apakah itu kau? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kamar hotel 608 apa? Tanda lahir di bahumu itu. Aku mengingatnya dengan jelas. Tidak. Ini bukan tanda lahir. Ini adalah tato. Saya pergi sekarang. Shen Fengxing. Aku menyukaimu. Tidak. Kecuali, meskipun ini demi Xiaomu, tidak perlu membuat lelucon seperti itu kan? Kali ini untuk diriku sendiri. Aku tidak tahu sejak kapan. Mataku hanya terisi olehmu. Saat aku tidak bisa melihatmu, pikiranku juga hanya terisi olehmu.
Xian Fengxing. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Bahkan tanpa tes paternitas, aku juga tahu bahwa Xiao Xin dan Xiao Shou adalah putra kandungku. Aku ingin memberimu sebuah keluarga yang utuh. Saya belum memikirkannya baik-baik. Biarkan saya memikirkannya. Apa? Putra wanita ini adalah anak Tingye. Cari cara untuk mendapatkannya untukku. Dina Putra Xian Fengxing. Nyonya, tes paternitas. Hasilnya sudah keluar. Dua putra Xian Fengxing. Memang anak-anak ketuali. Laporan tes DNA. Mereka benar-benar cucu-cucuku. Itu luar biasa. Tangkang kura-kura kecil. Katakan padaku kapan kita bisa punya ayah berikutnya. Kakak cangkang kura-kura kecil berkata, kita sudah bertemu ayah. Kita akan segera punya ayah. Kakak bodoh. Orang tua itu sudah lama meninggal. Kita tidak akan pernah punya ayah lagi. Ibu bisa mencari pacar baru. Kalau begitu bukankah kita akan punya ayah baru? Tidak ada yang akan bicara omong kosong tentang kita lagi. Mengatakan bahwa kita tidak punya ayah. Xiao Xing dan Xiao Shou. Kalian sangat menginginkan seorang ayah. Bagaimana bisa aku begitu egois? Maafkan ibu sayangku. Sebenarnya, ibu tidak pernah memberitahumu. Li Tingye adalah ayahmu. Ibu. Kakak sulung adalah ayah kita. Bagus aku punya ayah. Memiliki anak-anak sepintar dan secerdas kita. Dan tampan juga. Pria itu benar-benar mendapat untung besar. Namun, dia masih belum tahu bahwa kalian adalah anak-anaknya. Besok ayo kita ajak dia untuk melakukan tes paternitas. Setelah hasilnya keluar, apakah dia masih berani menyangkalnya? Nada bicara ini. Siapa yang anak dan siapa yang ayah di sini? Baiklah, aku akan membawamu besok. Nyonya, Xian Fengxing ada di sini untuk menemui ketuali. Waktu yang tepat. Atur seseorang untuk membawanya ke ruang The film tamu. was translated Dia ingin and menikahi Tinggi. narrated by M Media. Itu hanya mimpi. Aku akan memastikan dia menyerah sepenuhnya pada ide itu. Orang tahu, dia membunuh ayahmu. Dan dia meninggal di ranjang. Jika kalian berdua bersama, maka keluarga Li kita akan menjadi bahan tertawaan kota Longchuan. Ibu, aku tidak akan benar-benar menikahinya. Aku hanya ingin Xiao Xin dan Xiao Shou kembali. Bagaimanapun garis keturunan keluarga Li tidak boleh dibiarkan berkeliaran di luar. Jadi bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Aku akan memberinya sejumlah uang untuk mengusirnya dari Longchuan. Tidak akan pernah kembali. Ayah jahat. Ayo pergi ibu. Keluarga seperti ini tidak pantas menjadi ayah kita. Untungnya, aku menyuruh seseorang menggunakan AI untuk memasukkan suara Tingye. Kakak ipar. Mengapa kamu di sini? Ibuku bukan kakak iparmu. Di mana Xiaomu? Di tempat kakak laki-lakuku. Mengapa kalian semua berlinang air mata? Pergi sana. Apa sebenarnya yang terjadi? Sudahlah, aku akan menelepon kakak laki-lakuku dulu, Li Tingyi ini. Dia benar-benar tercela. Untungnya balas dendamu sudah selesai. Kamu harus membawa Xiao Xing Xiao Zhou dan pergi dulu. Dr. Li yang membantu Shen Yan berkomplot melawanmu. Aku membantunya menyelamatkan putranya. Dia akan bersaksi di pengadilan untuk membantumu menuduh Shen Yan. Saat itu sisa hidupnya akan dihabiskan di penjara. Sayangnya, Xiaomu masih bersama Li Tingyi. Untuk sekarang aku masih belum bisa membawanya pergi.
Kamu harus membawa Xiaoxin dan Xiaoxiu dan pergi dulu. Aku akan mencari cara untuk Xiaomu. Terima kasih Minghan. Xian Fengxing. Kau membawa istri dan anakku kemana? Li Tingyi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jelas-jelas kamu yang mendorong Fengxing dan anak itu pergi. Lepaskan aku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bukankah kau bilang, kau ingin mengusirku dari Longchuan? Apa maksudmu? Bagaimana mungkin aku mengusirmu? Bajingan kau masih berpura-pura. Ayah jahat. Ibu dan aku sama-sama mendengarnya. Mengatakan kau akan meninggalkan ibu dengan Puan. Dan membawa aku serta kakakku pergi. Kakak ipar. Kamu salah paham pada kakak laki-lakiku. Ibuku yang menggunakan AI untuk mensintesis suara kakak laki-lakiku dan memasukkannya. Lihat ini yang kutemukan darinya. Perekam suara yang kutemukan. Jadi, itu tidak nyata. Aku Li Tingye bersumpah. Jika aku telah menipu Xian Fengxing, semoga aku benar-benar dipermalukan. Aku percaya padamu. Aku tidak peduli tentang rumor apapun. Dan aku tidak peduli apakah Xiaoxin dan Xiaoshou adalah anak-anakku atau bukan. Aku hanya menyukaimu. Fengxing, maukah kau menikah denganku? Ibu paman kedua sudah memberitahuku. Aku bayimu. Tolong jangan tinggalkan ayah dan aku ya. Ibu tidak akan meninggalkanmu. Dan juga ayahmu. Kau berjanji padaku. Tepat sekali, dan juga Xiaoxing dan Xiaoshou. Juga The film was anak-anakmu. translated Benarkah? and narrated Ya, by M. Aku Media. tahu itu. Mereka adalah anak-anakku. Sangat murahan. Jangan terlalu sombong. Kamu belum memasangkan cincin di jari ibu.